Baik, kita mulai. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, mitra-mitra dimanapun Anda berada. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah PBK tanaman kakao atau penggerek buah pada tanaman kakao. Ya, barangkali ada yang belum mengenal saya. Saya adalah Adi Nugroho yang mengawal produk-produk agro dan hama penyakit pada PT Natura Nusantara. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra dimanapun Anda berada. Ya, ini adalah beberapa gejala yang khas yang ditimbulkan oleh PBK atau penggerek buah kakao, yaitu adalah warnanya yang belang antara kuning dengan hijau. Kemudian kalau kita buka nanti akan kita temukan yaitu ulatnya yang ukuran kurang lebih sekitar 1 cm. Dan kalau kita belah buahnya maka buahnya yang terjadi adalah yang kering, yang lengket, dan kadang-kadang kalau kita kocok-kocok maka akan berbunyi klotok-klotok gitu ya, seperti itu. Ini adalah gejala khas ya, hama PBK ini menyerang pada tanaman kakao kita. Sebelum saya memberikan informasi tentang PBK dan cara pengendaliannya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang siklus hidup daripada PBK ya. PBK, penggerek buah pada tanaman kakao. Kita lanjutkan, ini adalah siklus daripada PBK, yaitu serangganya kurang lebih akan hidup 3-7 hari. Kemudian telurnya hidup 3-7 hari, kurang lebih 1 minggu ya. Kemudian larvanya ini yang sangat mengganggu dan merusak biji kakao kita ya, sekitar 2 minggu hingga 3 minggu ya, 14 hari sampai 18 hari ya. Kemudian pupanya atau kepompongnya kurang lebih sekitar 1 minggu. Jadi kalau kita total siklus hidup daripada PBK ini ya, kurang lebih sekitar 26 hingga 39 hari ya, dari telur ke telur itu kurang lebih sekitar 26 hingga 39 hari, artinya kurang lebih hanya sekitar 1 bulan ya, kurang lebih ya. Cukup singkat ya, tetapi sangat merusak teman-teman dan sahabat-sahabat agro. Ada istilah yang nanti akan kita kenal yaitu PS, PSBP ya. PS yang pertama adalah panen sering. Ini artinya adalah kita memanen buah coklat kita panen lebih awal ya. Kira-kira sudah sekitar mendekati panen dan belum rusak, maka kita ambil, kita panen terlebih dahulu sebelum dimasuki oleh penggerek hama ini ya, atau PBK ini. Jadi kita masih bisa mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian setelah kita panen dari awal, lebih awal ya, kemudian kita lakukan pemangkasan ya. Pemangkasan ini tujuannya adalah supaya ya serangga ini tidak berlindung pada tanaman kakao kita, karena serangga ini kurang suka terhadap sinar matahari. Dan serangan terbesar adalah serangan pada tanaman kakao kita di mana terlalu rimbun ya penaungnya ataupun tanaman kakaonya. Jadi harus kita lakukan pemangkasan baik tanaman naungannya ataupun tanaman kakaonya. Untuk tanaman kakaonya kita lakukan pemangkasan seperti gelas anggur atau jorquet seperti ada tertera pada gambar ini. Jadi kita lakukan pemangkasan untuk membentuk seperti gelas anggur seperti ini ya, bisa pangkas bentuk dan bisa pangkas panen ya. Kemudian untuk tanaman naungannya ini bisa kita kurangi kurang lebih sekitar 80% lah ya, 80%, jadi tidak terlalu lembab untuk di bagian bawahnya dan disukai oleh PBK ini. Jadi PBK ini tidak terlalu suka dengan kondisi yang terang dan kondisi yang kering. Jadi dia tidak suka. Dengan pemangkasan ini diharapkan PBK ini sudah menghindar ataupun mengurangi siklus daripada PBK di tempat kebun kita. Berikutnya adalah sanitasi. Setelah kita melakukan pemanenan tanaman kakao ya, sebaiknya ya sisa-sisa cangkang, sisa-sisa kulit buah itu sebaiknya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian kita tutup ya, kita tutup dengan tanah atau kita tutup dengan plastik ya, termasuk daun-daun kering yang berada di bagian bawah tanaman ya. Ini fungsinya seperti apa? Kalau yang sudah menjadi ulat maka dia nanti akan mati di dalam tanah, atau begitu dia nanti setelah ulatnya selesai fase ulat kemudian mencari fase kepompong, maka dia akan mencari daun yang ada di bagian bawah tanaman. Kalau itu tidak ketemu maka ulat nanti akan mati ya. Kalau yang di dalam
tanaman cangkang ya, di dalam cangkang kakao, maka dia akan mati di dalam tanah atau ditutup ya karena tidak ada oksigen, atau dia mati karena tidak menemukan daun kering ya, karena waktunya cuma terbatas, dia tidak tahan terhadap sinar matahari juga, maka dia akan mati ya karena sanitasi ini, perlakuan sanitasi ini. Jadi ini sangat memutus siklus hidup daripada PBK. Supaya kita juga nanti juga mendapatkan hasil ya, hasil pada tanaman kita ya, kita lakukan pemupukan yang berimbang ya teman-teman, sahabat-sahabat tani semua, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Kita gunakan misalnya NPK ya, atau pupuk makro yang lainnya ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya, ada granul organindo atau supernasa kita tambahkan untuk setelah pemangkasan ya. Kemudian untuk pembuahannya kita bisa tambahkan dengan power nutrisi. Sementara kita penyemprotannya bisa dengan piosinasa ataupun hormoni kita tambahkan di situ, atau mungkin juga bisa kita dengan menggunakan biang subur alami ya. Dan untuk pembuahan kita bisa lakukan penyemprotan ya, kalau kita tidak menggunakan dengan power nutrisi bisa kita lakukan dengan free top ya. Ini pilihan. Ini nanti akan kita bahas pada khusus untuk pemupukan pada tanaman kakao. Nah, kemudian teman-teman semua, untuk pengendaliannya kita bisa menggunakan BVR ya. Kita punya BVR, Beveria bassiana, untuk kita semprotkan ya. Kita semprotkan 1 sendok BVR ini untuk sekitar 1 tangki ya. 1 sendok BVR dalam 10 liter air kita masukkan ke dalam tangki, kita cukupkan. Nah, ini kita semprotkan secara berkala. Untuk serangan-serangan yang cukup berat bisa kita lakukan penyemprotan seminggu 2 kali ya. Untuk yang kurang berat bisa kita semprotkan antara 10 hingga 14 hari sekali ya. Ini sangat membantu untuk memutus siklus daripada PBK ya, penggerek buah pada tanaman kakao ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan BVR ya, Beveria bassiana. Ya, itu teman-teman semua, sahabat-sahabat agro semua, kita lakukan seperti itu ya, sehingga pada tanaman kakao kita insya Allah kita akan terbebas dari hama PBK ini ya, dengan cara-cara PSPP ya. Inilah adalah BVR yang bisa kita gunakan untuk lakukan penyemprotan ya, membantu petani kakao kita agar terbebas dari hama PBK. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita kali ini ya. Tema kita kali ini tentang penggerek buah kakao dengan menggunakan cara PSPP sangat membantu untuk mengatasi penggerek buah atau PBK pada tanaman kakao. Kita ketemu di lain tema, di lain waktu. Tetap semangat dan semangat pagi.